Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Lutfi Fitria dari kelas C6 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 101200151. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu Ibu Leli Nirmalasari SPDMM dan Bapak Puze Pulung Puryana SEMS, di mana tugasnya itu melakukan pengamatan atau observasi yang dilakukan terhadap 5 individu di perusahaan atau organisasi pada saat beraktivitas atau bekerja. Yang perlu diamatinya itu ada 1. Dasar-dasar perilaku individu, 2. Nilai dan sikap, 3. Kepribadian dan emosi, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu persepsi dan pengambilan keputusan. Saya melakukan pengamatan di salah satu perusahaan publik asal Amerika Serikat yang bergerak di industri kelistrikan. Nah, langsung aja ke pengamatan yang pertama, yaitu dasar-dasar perilaku individu. Di sini, individu yang pertama sebagai operator machining yang memiliki pengalaman kerja pada bidang yang berbeda. Individu kedua sebagai operator produksi, dia tidak memiliki pengalaman bekerja. Individu ketiga sebagai operator yang memiliki pengalaman kerja pada bidang yang berbeda. Individu 4 sebagai operator juga, tapi ia tidak memiliki pengalaman bekerja. Dan individu yang kelima yaitu sebagai implant staff yang memiliki pengalaman kerja pada bidang yang berbeda juga. Dari kelima individu semuanya memerlukan waktu untuk memahami job desk pada perusahaan tersebut, dikarenakan mereka mempunyai pengalaman bekerja di bidang yang berbeda dan ada juga yang tidak memiliki pengalaman bekerja. Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan pada perusahaan tersebut terhadap 5 individu, perusahaan tersebut tidak terlalu memerhatikan karakteristik biografis yang ada pada dasar-dasar perilaku individu. Karakteristik biografis tersebut yang kaitannya dengan pengaruh masa kerja ataupun pengalaman individu tersebut. Selanjutnya, pengamatan yang kedua ada nilai dan sikap dalam bekerja. Individu ke-1 mempunyai sikap yang menginginkan kebebasan pada saat bekerja dan merasa puas terhadap satu job desk pekerjaan. Individu 2 mempunyai sikap yang ambisius terhadap pekerjaan
dan merasa puas terhadap satu job desk pekerjaan. Individu 3, ia mempunyai sikap yang menginginkan kebebasan pada saat bekerja dan ia juga berkeinginan tetap menjadi anggota perusahaan saat ini dalam waktu yang lama. Individu 4 mempunyai sikap yang menginginkan kebebasan pada saat bekerja dan mereka merasa puas terhadap satu job desk pekerjaan. Individu 5 mempunyai sikap yang menginginkan kebebasan pada saat bekerja, tapi ia selalu ingin terlibat dengan setiap pekerjaannya. Nah, jadi kelima individu tersebut mempunyai sikap yang berbeda-beda saat mereka bekerja. Hal ini juga didasari dalam pengalaman kerja mereka juga. Selanjutnya, pengamatan yang ketiga, yaitu kepribadian dan emosi dalam bekerja. Individu ke-1 memiliki kepribadian santai dalam melakukan pekerjaan, dan jika dia ditegur sama atasan, ia menerima setiap saran dan memperbaiki kinerjanya. Individu kedua memiliki kepribadian santai dalam melakukan pekerjaan. Ia juga sama, jika dia ditegur oleh atasannya, ia menerima setiap saran dan memperbaiki kinerjanya. Individu ketiga, ia memiliki kepribadian yang selalu antusias dalam melakukan pekerjaan, tapi ia jika ditegur atasan sama selalu menerima setiap saran dan memperbaiki kinerjanya. Individu keempat memiliki kepribadian santai dalam melakukan pekerjaan. Jika dia ditegur atasan, ia juga menerima setiap saran dan memperbaiki kinerjanya. Individu yang kelima, ia memiliki kepribadian yang selalu antusias dalam melakukan pekerjaan, tapi ia juga kalau ditegur alasannya ditegur atasannya selalu menerima setiap saran dan memperbaiki kinerjanya. Individu 1, 2, dan 4 memiliki tipe kepribadian yang sama, yaitu santai dalam melakukan pekerjaan. Jadi mereka tidak merasa terburu-buru oleh waktu. Sedangkan individu ketiga dan kelima, mereka selalu antusias dalam melakukan pekerjaan karena mereka ingin cepat membereskan atau menyelesaikan pekerjaan yang mereka lakukan. Sedangkan emosi dalam bekerja dalam kelima individu tersebut memiliki kesamaan, yaitu dapat mengontrol emosi karena mereka dapat menerima setiap saran dan masukan dari atasan maupun dari rekan kerjanya. Selanjutnya ke pengamatan yang terakhir, yaitu persepsi dan pengambilan keputusan. Individu 1 memiliki persepsi menilai seseorang dengan menelusuri latar belakang seseorang tersebut secara detail, di mana ia tidak menilai langsung seseorang pada saat pertama kali bertemu. Dan pada saat pengambilan keputusan, individu 1 itu mencari tahu dulu penyebab masalahnya, lalu ia ambil keputusan selanjutnya dan dikerjakan sebaik mungkin. Individu kedua memiliki persepsi menilai seseorang dengan membandingkan seseorang tersebut dengan dirinya sendiri. Untuk pengambilan keputusannya, ia berhati-hati dan teliti agar tidak merugikan dirinya maupun orang lain. Individu ketiga memiliki persepsi menilai seseorang dengan membandingkan seseorang tersebut dengan dirinya sendiri, sama seperti individu kedua. Tapi untuk mengambil keputusannya, ia mencari akar permasalahannya terlebih dahulu, lalu menganalisis kondisi yang ada dan bagaimana kondisinya, baru ia mengambil keputusan untuk memperbaiki satu persatu masalahnya dengan tenang dan yakin. Individu keempat yaitu memiliki persepsi menilai seseorang dengan menelusuri latar belakang seseorang tersebut secara detail. Cara ia mengambil keputusan yaitu dengan menganalisis proses jalannya masalah kayak gimana, mulai masalah dari mudah hingga sulitnya kayak gimana, kemudian ia menyelesaikannya juga dari hal yang paling mudah. Kemudian, individu yang kelima memiliki persepsi menilai seseorang dengan berdasarkan apa yang ia lihat pada saat pertama kali bertemu. Jadi, jika individu 5 bertemu dengan seseorang, ia langsung menilai seseorang tersebut seperti apa dan bagaimana karakternya. Untuk mengambil keputusannya, ia tergantung masalahnya gara-gara apa, sebabnya apa, nah seperti apa juga, dan bagaimana masalahnya baru ia mengambil keputusan.
Sekian pengamatan yang dapat saya lakukan di perusahaan industri kelistrikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.